Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 5 Mei 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Roma, pasal yang pertama ayat 20. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab apa yang tidak nampak, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian firman Tuhan, mencerminkan kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih, susahkah bagi manusia yang memiliki akal, nalar, dan pikiran untuk mengetahui kebenaran? Alkitab mengatakan bahwa sebenarnya itu tidaklah sulit. Kebesaran, kekuatan, dan keilahian Tuhan itu bisa terlihat jelas dari segala karya penciptaannya di muka bumi ini, sebagai buah pikiran Tuhan, sehingga seharusnya semuanya dengan gamblang bisa terlihat. Dalam surat Roma dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma 1 ayat 20. Tetapi mengapa masih saja ada banyak orang yang tidak melihat, yang matanya tertutup? Ada banyak hal yang menjadi penyebabnya. Mungkin kekerasan hati, kedegilan, itu bisa membuat orang tidak bisa melihat kebenaran yang seharusnya tidak sulit untuk terlihat. Pernahkah kita terpikir bahwa mungkin perilaku atau sikap hidup kita sebagai orang percaya pun bisa membawa pengaruh besar untuk merepresentasikan kebenaran? Sebab seandainya kita tidak mencerminkan sikap yang benar sebagai warga kerajaan, itu bisa menjadi batu sandungan yang membuat orang sulit menerima kebenaran. Dengan kata lain, seandainya masih ada dalih yang disampaikan untuk menolak kebenaran, salah satu penyebabnya bisa jadi karena hati kita belum tercermin dari sikap dan perilaku kita orang-orang percaya. Jangan-jangan orang belum bisa melihat cerminan Kristus lewat diri kita, atau malah mendapat pemahaman yang salah akan Kristus lewat sikap kita. Mari kita baca kisah mengenai kunjungan Ratu Negeri Seba ke Yerusalem ketika Salomo telah memerintah sebagai raja. Bisa kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Nama besar Salomo pada waktu itu sangat harum terdengar
hingga ke negeri Ratu Seba. Ia kemudian tertarik untuk membuktikan sendiri apakah benar Salomo itu benar-benar seperti yang sudah ia dengar. Ratu Seba datang membawa pertanyaan-pertanyaan sulit. Lalu bagaimana? Lewat Alkitab, kita bisa mengetahui bahwa Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ayat 3. Ratu Seba pun terpukau melihat semuanya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kemakmuran negeri yang diperintah Salomo, tata krama orang-orang di sana, dan tentu saja hikmat yang dimiliki Salomo. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ayat 4 dan 5. Maka Ratu Seba pun mengakui bahwa apa yang ia dengar sebelumnya tentang Salomo memanglah tidak berlebihan. Ayat 6. Bahkan sesungguhnya lebih dari apa yang ia dengar. Begitu terpukaunya Ratu Seba hingga ia berkata, "Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar." Ayat 7. Lalu lihatlah, Ratu Seba pun kemudian memuji Tuhannya Salomo. "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Ayat 9. Lihatlah hikmat yang diperoleh Salomo dari Tuhan. Ternyata mampu ia pergunakan secara benar untuk memuliakan Tuhan. Orang lain bisa melihat betapa hebatnya Tuhan lewat diri Salomo. Mereka bisa melihat sebuah bukti nyata sehingga tidak bisa berdalih lagi. Bahkan kemudian membuat mereka untuk tidak tahan untuk memuji Tuhan secara langsung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, benar, mungkin kita tidak memiliki hikmat sehebat Salomo. Tapi jangan lupa bahwa kepada kita sebenarnya Tuhan telah memberikan talenta-talenta tersendiri yang tentu bisa dipergunakan untuk menyatakan kebenaran tentang Tuhan kepada orang-orang lain. Dengan kata lain, orang bisa mengenal Tuhan lewat diri kita. Orang bisa memuji Tuhan lewat cara hidup kita. Sebaliknya, orang bisa pula mendapatkan pemahaman-pemahaman yang salah lewat perilaku kita yang tidak terpuji dan bertentangan dengan firman Tuhan. Yesus sudah mengatakan bahwa hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang percaya. Sejauh mana kita serius mengaplikasikan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari akan memberi pengaruh terhadap sejauh mana orang bisa mengenal Kristus secara benar. Ini saatnya bagi kita untuk memeriksa diri sampai sejauh mana kita sudah mencerminkan kebenaran lewat sikap hidup kita.
tingkatkan yang baik, terus berproses, sehingga kita semakin mencerminkan Kristus. Sedang yang jelek harus sesegera mungkin kita perbaiki. Pertanyaan, mampukah saya menjadi sebuah cerminan Kristus yang baik? Atau jangan-jangan saya masih merupakan batu sandungan bagi banyak orang? Karena itu, harus tetap kita ingat, dalam segala sesuatu yang kita lakukan atau tunjukkan dalam hidup ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya bisa menjadi sumber bagi orang lain untuk mengenalnya secara benar. Tidak sekedar mengenal sosok Tuhan yang kita sembah, tetapi juga memuliakan dan memujinya. Ini sebuah tanggung jawab yang harus kita emban dalam proses perjalanan kehidupan kita. Jadilah cerminan Kristus yang benar, sehingga orang bisa mengenalnya lewat diri kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji, syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa apa yang tidak nampak, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahian-Mu, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Mu sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.